Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD memberi sambutan pada pelantikan Dr. Mahmud Murad sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Selasa 25 Mei 2021. Mahfud dalam pidatonya mengungkapkan bahwa pada era pasca reformasi, korupsi sangat meluas dan perguruan tinggi menjadi salah satu terdakwa utamanya. Sebab para koruptor itu umumnya adalah lulusan perguruan tinggi. Karena itu, rektor di perguruan tinggi harus memperhatikan ini, ucapnya. Bahkan tahun 2017, Mahfud sudah mengatakan bahwa korupsi era reformasi ini lebih meluas dari Orde Baru. Zaman Orde Baru terjadi korupsi besar-besaran, tapi terkonsentrasi dan diatur melalui jaringan korporatisme oleh pemerintahan Soeharto. Ia menyebut korupsi di era Soeharto dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini dibuktikan dengan Orde Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di TAP MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Namun setelah reformasi, korupsi makin meluas. Saat ini atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif, tapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, auditif, dan secara vertikal dari pusat sampai ke daerah-daerah. Lihat saja, para koruptor yang menghuni penjara sekarang datang dari semua lini horizontal maupun vertikal, ucap guru besar hukum Universitas Islam Indonesia itu. Kalau dulu korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan atas usulan pemerintah, sekarang ini sebelum APBN dan APBD jadi sudah ada nego-nego proyek untuk APBN dan APBD. Lanjut Mahfud, Menteri Pertahanan era Gus Dur ini menenggarai banyak yang masuk penjara karena jual beli APBN dan Perda. Saya bisa menunjuk bukti dari koruptor yang dipenjara saja, tegasnya. Semua itu dilakukan atas nama demokrasi dan pemerintah tidak mudah untuk menindak karena di dalam demokrasi, pemerintah tidak lagi bisa mengkonsentrasikan tindakan dan kebijakan di luar wewenangnya. Itulah sebabnya Mahfud mengaku paham dengan istilah demokrasi kriminal yang pernah dilontarkan oleh Rizal Ramli. Situasi ini perlu kesadaran moral secara kolektif, sebab tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijata oleh konstitusi, ucapnya. Kunci penyelesaian menurutnya tak cukup hanya dengan aturan-aturan atau jabatan, sebab aturan dan jabatan dibuat melalui apa yang diasumsikan sebagai keharusan demokrasi. Jika para aktor demokrasinya bermoral bobrok, maka produk hukum dan pelaksanaannya pun akan bobrok. Hukum itu kan sangat ditentukan oleh moral para aktornya. Itulah tugas kita ke depan, ujarnya. Jadi, demokrasi tetap yang terbaik tapi perlu ditata ulang dengan keluhuran moral para aktornya, agar yang tumbuh adalah demokrasi substansial bukan demokrasi kriminal. Ada dalil yang menyatakan bahwa dalam arti tertentu hukum adalah produk politik. Jika moralitas politik bagus, maka hukum dan penegakannya akan bagus. Tapi jika moralitas politik jelek, maka hukum dan penegakannya juga akan jelek, ujar Mahfud mengakhiri sambutannya di hadapan Civitas Akademika UMJ. Itulah informasi yang berhasil kami rangkum dari situs okezone.com. Silakan nilai sendiri di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.